Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sedikit materi tentang sumber dana bank. Perkenalkan, saya sendiri Ilham Ahmad Hidayatullah. Sedikit materi akan dijelaskan oleh saya, yaitu pengertian sumber dana bank. Menurut Kasmir, dalam bukunya, bank dan lembaga keuangan lainnya yang dimaksud dengan sumber dana adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Secara umum, yang dimaksud sumber dana bank adalah suatu usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencari atau menghimpun dana yang digunakan sebagai biaya operasi dan pengolahan bank. Dana yang terhimpun dapat berasal dari perusahaan manapun maupun lembaga lain dari luar perusahaan dan juga dapat diperoleh dari masyarakat. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya adalah simpanan giro. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, rekening giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana pembayaran lainnya, atau dengan cara pembukuan. Rekening giro dapat ditarik sewaktu-waktu dengan menerbitkan cek untuk penarikan tunai atau biliet giro untuk pemindah bukuan. Sedangkan cek atau biliet giro ini oleh pemiliknya dapat digunakan sebagai alat pembayaran, sehingga nasabah dapat melakukan pembayaran sewaktu-waktu tanpa berisiko menggunakan uang tunai dengan jumlah besar. Untuk keperluan ini, pemegang rekening giro memperoleh buku cek dan biliet giro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nirawati. Saya akan menjelaskan mengenai simpanan tabungan. Nah, menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak bisa ditarik dengan cek, biliet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nah, besar bunga dan setoran awal simpanan tabungan di setiap bank menjadi berbeda sesuai dengan prosedur dari masing-masing bank. Nah, alat penarikan yang digunakan diantaranya yang pertama, 1. Buku tabungan, ialah buku nasabah yang diberikan kepada nasabah pada awal menabung. Kedua, ialah kartu penarikan. Kartu penarikan ialah kartu yang digunakan untuk menarik sejumlah dana pada mesin penarik uang pada lokasi tertentu. Salah satu kartu penarikan ialah ATM. Yang ketiga, surat kuasa. Surat kuasa adalah surat yang berisi pernyataan nasabah yang memberikan kuasa pada pemegang surat kuasa dan terdapat tanda tangan nasabah dan pemegang surat kuasa untuk menarik dana pada rekening nasabah. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu simpanan deposito. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, maksudnya adalah jika nasabah menyimpan uangnya untuk jangka waktu 3 bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu nasabah waktu tersebut berakhir. Bila deposito dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo, maka akan kena penalti. Dana dalam deposito dijamin oleh pemerintah melalui lembaga pinjaman simpanan atau LPS dengan persyaratan tertentu. Deposito juga dapat diperpanjang secara otomatis menggunakan sistem ARO, Automatic Rollover. Deposito akan diperpanjang otomatis setelah jatuh tempo sampai pemiliknya mencairkan depositonya. Bunga deposito biasanya lebih tinggi daripada bunga tabungan biasa. Bunga dapat diambil setelah tanggal jatuh tempo atau dimasukkan lagi pokok deposito untuk didepositokan lagi pada periode berikutnya. Jenis-jenis deposito. 1. Deposito berjangka. Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpanan dan bank yang bersangkutan. Sumber dana ini memiliki ciri-ciri pokok, yaitu jangka waktu penarikannya tetap yang umumnya memiliki jangka waktu jatuh tempo 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Deposito ini merupakan simpanan atas nama dan tidak dapat dipindahkan. Sertifikat deposito merupakan jenis deposito yang diterbitkan atas unjuk. Maksudnya adalah dalam sertifikat deposito yang diterbitkan hanya ada nilai nominalnya, tidak disertai dengan nama orang ataupun lembaga, sehingga sertifikat deposito dapat diperjualbelikan kepada pihak lain. Sertifikat deposito dapat diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 4, dan 6 bulan dan 12 bulan. Deposito on call.
Deposito berjangka dengan waktu minimal 7 hari dan paling lama 30 hari diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar. Penarikannya dengan pemberitahuan lebih dahulu dalam jangka waktu sesuai kesepakatan antara pihak bank dan dengan nasabah. Jangka waktu pemberitahuan penarikan dipengaruhi oleh besar kecilnya dana yang akan ditarik. Semakin besar dana yang akan ditarik, semakin lama jangka waktu di pemberitahuan. Kesimpulan, dari materi yang kami sampaikan barusan, kami menarik kesimpulan bahwa dalam membiayai operasinya, bank memperoleh dana dari berbagai sumber. Sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Sumber dana bank dapat berasal dari dana sendiri, dana dari masyarakat, dan dana dari lembaga keuangan lainnya. Yang penting bagi bank adalah bagaimana mengelola sumber dana yang tersedia. Sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasi dari sumber ini. Sumber dana dari masyarakat dapat berupa giro, tabungan, dan deposito. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.